tidak IKN, ya SDM memang harus unggul. Ada atau tidak ada pandemi COVID, memang globalisasi teknologi informasi komunikasi memang sudah berjalan. Jadi menurut saya adanya IKN itu hanya pemicu saja, dan kehadiran fisik-fisik bangunan dan lain sebagainya, seperti juga katakanlah yang berkaitan dengan ekonomi, teller dan lain sebagainya juga, toh pada akhirnya nanti terdistrupsi seperti tadi. Ada tantangan, ada hambatan, ada ancaman dan lain sebagainya. Saya akan mengawali tentang mungkin kita sudah membaca semua tentang IKN, tapi saya kira address saya sebenarnya ini buat wisudawan dan wisudawan, buat yang ke depan ini, buat kita yang sudah di wisuda barangkali untuk hanya sharing saja. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga lebih banyak mendapatkan informasi yang sangat terbuka saat ini. Kita ketahui bahwasanya ibu kota negara pindah karena memang sekitar hampir 57% penduduk Indonesia ini sudah di Jawa. Dan kontribusi ekonomi di pulau itu memang terbesar memang di Pulau Jawa. Jadi memang tujuan negara ini kan tentunya adalah adil dan merata. Merata dalam pembangunan dan adil dalam segala hal. Tidak boleh ada ketimpangan, kesenjangan. Oleh sebab itu saya kira dengan adanya kesenjangan penduduk yang terkonsentrasi, kesenjangan ekonomi yang terkonsentrasi 57% juga di Pulau Jawa, dan tekanan Pulau Jawa saya kira sungguh sangat berat, terutama daya dukung lingkungan, kebutuhan air dan sebagainya, sehingga membutuhkan adanya pilihan-pilihan alternatif. Kemudian juga urbanisasi di kota-kota besar juga meningkat di DKI, di Pulau Jawa terutama sungguh sangat meningkat. Ini akan kalau tidak dilakukan langkah-langkah konkret terhadap penyebaran penduduk ini akan terjadi sekali lagi kesenjangan, bahkan juga menjadi masalah lingkungan. Untuk kita siapkan bagaimana generasi-generasi kita yang akan datang ini untuk menghadapi tantangan yang tadi sudah disampaikan di dalam video singkat. Saya kira apa yang saya sampaikan sebenarnya jauh lebih dalam sebenarnya yang disampaikan tadi dalam video singkat. Jadi saya kira mendorong investasi ini penting. Nanti investasi polanya adalah investasi yang saya baca, lebih banyak investasi, sehingga nanti persyaratan pekerja mulai pembangunan, maintenance dan seterusnya, semua sektor bidang di pembangunan di kawasan IKN itu, baik di pusatnya maupun nanti pendukungnya, itu adalah bekerjasama dengan investor, terutama investor asing. Yang dibutuhkan menurut saya adalah pertama adalah bahasa. Harapan saya wisudawan-wisudawati nanti menambah pengetahuan tentang bahasa. Minimum ada satu bahasa yang dikuasai, bahasa asing. Kalau tidak bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa Arab. 4 tahun yang lalu, pertama kali kami menginjakkan kaki di Sekolah Tinggi Teknologi Bontang sebagai mahasiswa baru. Dan hari ini adalah bukti dari tanggung jawab selama studi dan hasil perjuangan kami melewati lika-liku dalam mencapai mimpi. Sehingga kami berada di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, melainkan sebagai wisudawan. Kami bertemu dengan latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan dari berbagai niat tujuan yang berbeda. Tetapi dari perbedaan itulah yang membuat kita untuk belajar, saling memahami dan menghargai. Hadirin tamu undangan dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. Setiap dari kita memiliki pengalaman
dan prestasi unik selama di bangku perkuliahan. Saya memiliki cita-cita dimulai dari IPK minimal 3,7, aktif dalam organisasi mahasiswa, KP di tempat yang diinginkan, lulus dengan predikat cum laude, dan kerja di perusahaan multinasional. Mimpi-mimpi inilah yang membuat saya terus yakin akan diri dan kemampuan saya. Ratusan kali saya harus melawan rasa ketidakpercayadirian ini, sampai akhirnya saya menemukan sebuah kata. Bagaimana orang lain bisa percaya terhadap saya jika saya saja tidak percaya pada diri saya sendiri? Atas nama pemerintah Kota Bontang menyampaikan terima kasih kepada seluruh segenap pengurus, pembina, pengawas, dan orang tua yang telah memberikan yang terbaik buat anak kita selama ini. Semoga amal jariah dari Bapak Ibu dan adik sekalian, berterima kasih pada semuanya yang telah memberikan support dan dorongan sehingga adik sekalian bisa mendapatkan gelar dan bermanfaat pada diri kalian dan untuk yang akan datang. Di samping itu saya ingin mengucapkan terima kasih pada untuk semuanya karena hari ini kita bisa melaksanakan wisuda secara langsung karena berkat perjuangan, disiplin, dan konsistensi kita dalam rangka pengendalian virus corona di Kota Bontang. Kita saat ini berada di PPKM level 1. Itu bukan karena hanya semata-mata perjuangan pemerintah, tapi juga karena seluruh kepentingan dan kita semua yang hadir di tempat ini. Di samping itu saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang selama ini didapatkan pemerintah, khususnya pada saat kemarin penghargaan Kota Bontang sebagai kota yang terbersih, sebagai kota kecil se-Asia Tenggara. Ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini menurut saya penghargaan yang luar biasa bagi Kota Bontang ini yang hanya berumur 22 tahun tapi mampu mengalahkan kota-kota yang lain. Di antara sekian banyak program prioritas saya, sebagian besar telah disampaikan oleh sahabat saya Pak Nurdin untuk ke depan dalam rangka mengantisipasi pasca industri, dan kami mendorong para perempuan di sini, dan kami punya mimpi STITEK menjadi benar-benar sesudah misinya sebagaimana pernah disampaikan oleh Haji Sopyan Hasdam waktu itu menjadi wali kota, bahwa STITEK ini harus menjadi perguruan terkemuka di Kalimantan Timur bahkan di Timur. Insya Allah yang ada, saya akan lanjutkan perjuangan kita, bisnis kita. Saya akan membantu STITEK untuk menjadi sebuah perguruan tinggi yang ternama di Kalimantan Timur bahkan Sulawesi Selatan. Siapkan SDM yang dibutuhkan untuk kebutuhan industri baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya sampaikan salah satu contoh Akademi LNG yang ada di PT Badak. Betapa luar biasa. Dan seluruh alumni LNG ITB, alumni LNG Badak tidak ada yang menganggur, bahkan belum selesai ditawar. Saya kira ini ada peluang dan tantangan bagi STITEK untuk ke depan, memasukkan salah satu fakultas baru untuk dikembangkan di STITEK ini agar bisa menghasilkan SDM yang handal, bukan hanya untuk di Kalimantan Timur tetapi juga untuk dunia internasional. Yang kedua, Direktur Pupuk Indonesia Pak Bakir Pasaman juga telah pernah menyampaikan kepada saya, Adinda, andai kata pemerintah Bontang ini bersinergi dan membantu kami dalam rangka penyediaan lahan untuk pendirian sebuah universitas edukatif, maka apa yang saya akan berikan? Sebuah fakultas tentang amonia dan kuliah yang tidak pernah dimiliki oleh daerah bahkan luar negeri. Saya juga berharap STITEK ini juga menjadi perhatian untuk sebuah jurusan yang tidak dimiliki oleh fakultas-fakultas yang lain atau industri yang lain. Banyak untuk kebaikan orang tua. Menyerahkan orang tua itu cukup kita dengan mandiri, orang tua itu sudah senang dan bahagia. Maka sampaikan tadi sebelumnya, hargai, taati, patuhi, minta doa restu kepada orang tua untuk mulai sesuatu. Karena orang tua itu tidak pernah berharap sesuatu terhadap kamu.
minta restu seperti itu. Kalau masih ada sambutan lagi, maka cukup sampai di sini sambutan saya. Selebihnya kalau ada masih penasaran dengan saya, datang ke rumah kita selesaikan secara adat. Karena waktunya sangat singkat. Sebenarnya saya masih ingin berikan sambutan sampai 1 jam lah, supaya tuntas. Masalahnya kalau ada sesuatu tidak tuntas itu nggak bagus, nggak enak. Apalagi ibu-ibu kalau ada sesuatu tidak tuntas pasti marah-marah. Dan biasanya kalau pagi itu kopinya tidak manis, ya. Tapi kalau tuntas pasti kopinya manis karena tidak campur gula, pasti dicampur susu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.